Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Vega Nanda dengan NIM 1731515100044. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang karakteristik responden dalam mata kuliah praktik pengolahan data manajemen yang dibimbing langsung oleh Bapak Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SE, MM. Karakteristik responden. Sebuah kuesioner biasanya akan membuat pertanyaan atau pernyataan sebagai identitas responden yang bertujuan untuk mengetahui karakteristik responden. Pembagian karakteristik yang akan digunakan dalam suatu kuesioner tidak bersifat standar, namun tergantung pada populasi yang digunakan dalam riset dan tujuan riset. Perbedaan populasi akan menyebabkan perbedaan pertanyaan dalam kualifikasi responden. Perlu juga dipahami bahwa klasifikasi responden dalam kuesioner tidak mensyaratkan keharusan untuk menganalisis lebih lanjut tiap kelompok. Analisis perbedaan perlu dilakukan sejauh hal ini sesuai dengan tujuan riset dan mengandung makna yang berarti bagi pengambilan keputusan. Demikian juga, pengklasifikasian banyaknya kelompok atau strata respon harus dilakukan dengan cermat. Berikut ini diberikan beberapa contoh karakteristik yang digunakan untuk pengklasifikasian responden menurut Istijianto adalah sebagai berikut. Yang pertama, usia. Pertanyaan yang berkaitan dengan usia, responden bisa dinyatakan dalam berbagai bentuk pertanyaan. Dengan pertanyaan terbuka seperti contoh, usia Anda saat ini ... tahun. A. Kurang dari 20 tahun. B. 20 sampai 35 tahun. C. 36 sampai 50 tahun. D. Lebih dari 50 tahun. Pembagian usia di sini hanya sekedar contoh. Pembagian sesungguhnya bisa disesuaikan dengan populasi yang diteliti. Cara lain untuk mengetahui usia responden adalah dengan menanyakan tahun kelahiran responden, bila cara ini dipandang lebih sopan. Yang kedua, jenis kelamin. Pertanyaan yang berkaitan dengan jenis kelamin pastinya lebih sedikit pilihan jawabannya, yang diajukan sebagai berikut. Jenis kelamin Anda: A. Laki-laki. B. Perempuan. Yang ketiga, pekerjaan. Jenis pekerjaan yang sangat bervariasi tergantung pada karakteristik populasi yang diteliti. Seperti contoh, A. Pelajar atau mahasiswa. B. Pegawai swasta. C. Pegawai negeri. Dan D. Lain-lain. Yang keempat, penghasilan. Penghasilan harus menentukan kriteria yang jelas mengenai definisi penghasilan sehubung dengan komponen-komponen satuan mata uang yang digunakan dan periode penghasilan yang dimaksud. Seperti contoh, besarnya gaji beserta seluruh tunjangan yang Anda terima selama 1 bulan dari tempat kerja Anda adalah A. Kurang dari 2 juta. B. 2 juta sampai 5 juta. C. Kurang dari 5 juta. D. Lain-lain. Yang kelima, pendidikan terakhir. Riset harus menggunakan pertanyaan yang jelas sehubungan dengan pengertian tingkat pendidikan sehingga tidak disalahartikan dengan pendidikan yang masih dijalani oleh responden. Seperti contoh, pendidikan terakhir: A. Sekolah dasar. B. Sekolah menengah pertama. C. Sekolah menengah atas. D. Diploma atau sarjana. Tambahkan lagi lain-lainnya. Yang keenam, frekuensi berkunjung. Seperti contoh, berapa kali Anda berkunjung ke Dufan setiap tahunnya? A. 1 kali. B. 2 kali. C. 3 kali. Atau D. Lebih dari 3 kali. Sekian penjelasan materi karakteristik responden dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.